Hari ini saya akan share tentang 3 tanda visi dari Tuhan. Bagaimana kita mengenali bahwa visi yang kita dapat itu benar-benar dari Tuhan. 3 tanda visi dari Tuhan. Yang pertama adalah penyediaan atau provision. Yang kedua, berkembang atau growing. Dan yang ketiga, itu berdampak atau impacting. Saya akan share bahwa di dalam pelayanan, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, Tuhan itu yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Baik berupa jalan yang terbuka, kesempatan, penyediaan keuangan. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk ambil bagian. Ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk memperlengkapi kekurangan kita. Di dalam Keluaran 35 ayat 29 dikatakan begini, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Di dalam pelayanan tentu kita butuh uang. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, itu juga pertanyaan yang sama yang saya berikan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, uangnya dari mana? Mulainya dari mana? Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang untuk menolong saya. Tuhan akan membuat gereja-gereja membantu saya dan ini terjadi hari ini. Kalau memang apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk dikerjakan sebuah pelayanan yang baik, saya percaya kalau memang itu datang dari Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk menolong kita. Baik secara keuangan, baik secara keahlian, hikmat, pengetahuan. Dan bahkan ketika saya ingin memulai pelayanan saya tidak mengerti apa-apa tentang yayasan. Dan saya waktu di Bandung itu punya seorang teman yang ahli hukum. Dan dia berkata kepada saya begini, Henny, kamu jangan sembarangan kasih makan anak-anak gak mampu. Kalau ada orang berniat jahat nanti kamu punya masalah. Lalu dia sarankan untuk saya membuka lembaga atau yayasan yang sah, yang legal. Dan saya ingat tahun 2007 akhir itu kami mulai mengurus registrasi yayasan kami yang awalnya itu saya beri nama Solution Giver Ministry. Tapi kemudian karena bahasa Inggris tidak diperbolehkan dan atas saran dari seorang teman, saya menggunakan nama Tangan Pengharapan. Tuhan itu memberikan kepada kita tidak hanya penyediaan secara keuangan, tapi bahkan di dalam mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, Tuhan itu menanam dalam hati kita pengetahuan, keahlian, dan hikmat untuk mengerjakan panggilannya. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan hikmat untuk mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Dalam Keluaran 35 ayat yang ke-30 dikatakan begini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran 35 ayat yang 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Dikatakan bahwa Tuhan itu menanam dalam hati mereka keahlian. Tuhan telah menaruh benih di dalam hati kita, sebuah kemampuan untuk mengerjakan panggilannya dalam hidup kita. Saya ini tidak punya latar belakang sosiologi, tidak pernah sekolah tentang community development, sama sekali tidak mengerti bagaimana men-set up sebuah project sehingga itu menjadi sebuah proyek nasional, program yang kemudian menjangkau seluruh tanah air. Saya tidak punya pengalaman di bidang itu, tidak pernah bekerja untuk NGO yang membuat saya harus keliling Indonesia dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika Tuhan menaruh visi dalam hati saya, setiap tahun Tuhan selalu menaruh hikmat apa yang saya harus lakukan. Bahkan setiap hari ketika saya merenung, Tuhan apa yang Kau mau aku lakukan, Tuhan mulai memberi hikmat kepada saya. Step by step, langkah demi langkah, apa yang saya harus kerjakan. Bahkan dari mulai hal yang paling sederhana, saya tidak punya kemampuan desain grafik, tapi saya memakai
waktu itu Microsoft Publisher dan saya mendesain sebuah brosur Tangan Pengharapan pertama kali. Saya buat dengan bukan template yang tepat, saya menggunakan template dari publisher. Dan berbagai hal yang lain, saya mulai dari membangun program-program yang ada di Tangan Pengharapan itu benar-benar hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sebuah pelayanan, tidak hanya Dia menyediakan keuangan, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Bahkan Tuhan mengirim orang-orang yang Dia gerakkan hatinya untuk menabur bagi pelayanan kita, dan bahkan memberikan tenaga, pemikiran untuk menolong pelayanan kita. Visi yang dari Tuhan itu selalu disertai dengan penyediaan dari Tuhan. Kalau kita sendiri jadi susah, tidak jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, apalagi keluarga kita. Mari ujilah kembali apakah semuanya ini dimulai dari mendengar Tuhan. Ya, tanda yang kedua bahwa visi itu datang dari Tuhan adalah apa yang kita kerjakan itu berkembang atau disertai Tuhan. Dalam Matius 13 ayat yang ke-33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Anda tahu bahwa ragi itu cukup dipakai sedikit saja dan bisa mengembangkan adonan jadi besar. Kalau pelayanan kita itu betul-betul berasal dari Tuhan, kita pasti berkembang. Tanpa perlu ngoyo, ngotot. Kita cukup melakukan apa yang Tuhan suruh. Tiba-tiba saja semuanya berkembang. Tanda itu suara dari Tuhan adalah begini. Setiap yang difirmankannya, suara Tuhan yang kita dengar itu terbukti. 1 Samuel 3 ayat 19-20 berkata gini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain, Tuhan berbicara begini kepada saya, Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Mari uji dengan ini, apakah apa yang kita dengar itu benar-benar dari Tuhan, dengan melihat bahwa firman yang kita dengar itu terjadi. Karena tanda Tuhan menyertai kita adalah begini. Setiap firman-Nya tidak ada yang gugur. Setiap akhir tahun saya selalu berdoa sungguh-sungguh. Meminta pimpinan Tuhan untuk Tangan Pengharapan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun berikutnya. Dan setiap akhir tahun juga Tuhan selalu memberi pimpinan yang jelas. Apa yang saya harus lakukan. Apa yang harus kami bangun. Dan tahukah saudara bahwa tidak ada satupun firman-Nya yang gugur. Semua yang saya sampaikan kepada suami saya betul-betul terjadi. Dan yang luar biasanya Tuhan menyertai dengan keuangan yang semula tidak ada jadi ada. Di akhir tahun 2018 Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia. Dan saya harus membangun 10 sekolah berasrama di 10 titik di Indonesia. Saya sempat bercerita di program YouTube saya yang lain bahwa saya sangat takut menerima visi ini karena visi ini terlalu besar, terlampau besar. Karena ada proyek pembangunan di 10 titik yang dananya tidak sedikit dan ada program sekolah berasrama yang akan terus berjalan, biaya operasionalnya harus jalan terus di mana kami harus menggaji guru dan memberi makan anak-anak dan membesarkan mereka sampai kuliah. Saya ketakutan. Tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Apa yang difirmankannya tidak dibiarkannya gugur. Di awal tahun 2019, Tuhan mulai mempercayakan keuangan sehingga kami bisa membangun 3 sekolah di NTT. Kemudian sekolah di Merauke. Kemudian saat ini kami sedang mengupayakan asrama di Mentawai. Dan juga kami akan membangun asrama di Tobelo. Juga akan membangun asrama dan sekolah yang lain di titik Papua yang lain. Kami terkejut melihat bagaimana Tuhan menyediakan semua yang Tuhan mau kami kerjakan. Ada seorang teman yang berkata kepada saya, Henny, jangan 10, jangan-jangan 5 aja. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu gak pernah keliru. Jadi kalau kita yakin bahwa apa yang kita dengar itu dari Tuhan, bukan kita yang sampai harus jualan lemper 5 truk, kita yang harus kesana sini minta-minta.
Saya sama Jojo nggak pernah keliling bagi proposal. Kami nggak pernah mengemis ke siapapun. Setiap kali ada orang yang berkata kepada saya, Henny, kasih tahu saya kalau kamu butuh apa-apa. Saya tidak pernah datangi mereka dan minta tolong. Kalau mereka bilang gini sama saya, Henny, saya mau bantu kamu. Kamu sedang bikin apa? Baru saya jelaskan. Tapi kalau mereka bilang, apa yang saya bisa bantu? Kasih tahu saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Karena saya pegang prinsip, Tuhan tidak memanggil saya untuk jadi pengemis. Saya hanya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa saya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang menyediakan. Firman-Nya terbukti. Saya percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, hidup dan pelayanan kita dipimpin oleh ambisi dan dijalani dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, mari mendengar Tuhan baik-baik. Jangan sampai kita mengatasnamakan Tuhan lalu kita memanipulasi orang dengan hal-hal yang kita bilang ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Padahal semuanya itu hanya karangan dan ambisi kita pribadi. Kalau itu dari Tuhan, biarlah Tuhan yang membuktikannya sendiri. Yang terakhir, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, pasti jadi berkat bagi banyak orang. Dan pelayanan kita pasti berdampak. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32 dikatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau visi itu datang dari Tuhan, yang pasti bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sudah pasti untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kerajaan sorga, yang sudah pasti akan memberkati orang banyak, dan yang pasti membuat pelayanan itu berdampak. Tuhan tidak cari orang hebat. Saya percaya Tuhan cuma cari orang yang taat. Saya sempat bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak pakai pendeta-pendeta lain yang punya gereja besar, yang punya uang lebih banyak? Kenapa Tuhan panggil kami yang tidak punya jemaat sendiri, kami yang tidak punya uang yang banyak, kami cuma yayasan yang kecil, sederhana saja. Kenapa Tuhan suruh kami? Tapi saya belajar bahwa Tuhan itu kadang-kadang ketika Dia menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan itu cuma mau melihat ketaatan kita. Tuhan tidak butuh kesanggupan kita. Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Karena kesanggupan itu datang dari Dia. Dalam Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, sebelum mujizat itu dilakukan, Yesus melemparkan pertanyaan kepada Filipus. Yohanes 6 ayat yang kelima, Yesus bertanya kepada Filipus begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 ditulis begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dikatakan bahwa Yesus itu cuma mencobai Filipus dengan bertanya, di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka ini makan? Ada 5.000 orang dan Filipus dicobai oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Yesus sendiri tahu apa yang Dia mau lakukan. Kata-kata ini menjadi rema buat saya. Filipus seperti saya menjawab dari ketidakmampuannya. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bayangin hari ini Tangan Pengharapan dipercaya Tuhan untuk ngasih makan 5.000 anak di Indonesia, menggaji 150 guru di seluruh Indonesia. Saya sama Jojo nggak mampu. Kami bukan konglomerat, kami bukan orang kaya. Kami aja masih punya KPR untuk rumah. Bagaimana kami mau kasih makan 5.000 anak, sedangkan untuk biaya sekolah anak kami saja kami harus nyicil setiap bulan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukan cari kesanggupan kita. Tuhan cari ketaatan kita. Ayat ini jadi rema buat saya, dikatakan sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau memang Tuhan panggil kita untuk sebuah pelayanan,
sudah pasti itu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kita. Seringkali Tuhan tuh cuma mau menguji hati kita untuk melihat motivasi kita, melihat reaksi hati kita terhadap sebuah kebutuhan. Kalau Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, jangan melihat yang Tuhan percayakan itu terlalu kecil, lalu kita mulai membandingkan dengan pelayanan orang lain. Saya mau bilang gini, Tuhan yang tahu kesanggupan kita. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, yang seorang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu seberapa besar kapasitas hati kita. Seberapa banyak Tuhan bisa mempercayakan pelayanan kepada kita, itu tergantung dari seberapa besar kapasitas hati kita, dan yang tahu cuma Tuhan. Apapun yang saudara rindukan untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu, percayalah bahwa kalau visi itu datang dari Tuhan, yang pertama ada penyediaan datang dari Tuhan. Baik keuangan, hikmat, kemampuan maupun orang-orang yang akan membantu kita. Yang kedua, apa yang kita kerjakan itu pasti berkembang disertai Tuhan. Dan kalau kita bilang ini dari Tuhan, firman Tuhan yang benar itu tidak pernah gugur, pasti terjadi. Hati-hati bawa nama Tuhan. Kalau itu cuma ambisi kita pribadi, kita harus hati-hati. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan itu kalau memang dari Tuhan, itu pasti berkembang dan menolong hidup orang banyak dan berdampak. Apa yang Tuhan mau kita bangun itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. It's not about me, it's about him. Di dalam sebuah kesempatan wawancara dengan salah satu stasiun TV, saya diberikan pertanyaan tentang apa yang saya rasakan setelah belasan tahun Tangan Pengharapan sudah ada di seluruh Indonesia dan menolong ribuan anak. Dan saya memberi jawaban bahwa kalau saya bisa melakukan semua ini bukan karena saya baik, tapi Tuhanlah yang mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita hari ini bisa dipakai Tuhan, saya ingin ingatkan kita tidak boleh tinggi hati dan mencuri kemuliaan untuk diri kita sendiri. It's not about us, it's about him. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sadarilah bahwa semua yang kita bisa, semua karena anugerahnya. Kalau kita bisa dipakainya, itu kemurahan dari Tuhan. Tetap jaga hati dan uji kembali apakah pelayanan, pekerjaan yang kita kerjakan adalah merupakan visi dari Tuhan bagi kita masing-masing. Visi dari Tuhan pasti disertai dengan penyediaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan pasti berkembang, dan apa yang kita kerjakan pasti berdampak dan jadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pemakaian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh dipercaya untuk mengerjakan pelayanan bagi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh peka mendengar suara-Mu, peka dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Berkati Tuhan pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Berikan visi yang datangnya dari Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan ini Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, dan apa yang kami kerjakan ini boleh jadi berkat tidak hanya bagi kami tapi bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat kepada setiap kami. Nah, kami percaya hanya kemampuan yang daripada-Mu yang sanggup menolong kami.